Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lilis Karyawati SAG MAG, dan yang saya hormati teman-teman kelas 7E, dan insya Allah tahun depan kita akan lulus, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala mudawaddin. Wassalatu wassalam wa ala ashabi anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini yang cerah ini. Dan yang kedua, salawat salam mari kita junjungkan kepada Habibana wa syafi'ana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bekerja di zaman jahiliyah hingga zamannya Islamiyah, dan yang telah bekerja di zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang seperti saat ini. Baik, yang saya hormati para hadirin dan hadirat sekalian, pernahkah kita merenung siapa orang pertama yang selalu ada untuk kita sejak kecil? Dan siapa yang rela menahan lapar demi kita bisa makan? Dan siapa yang doanya tidak pernah putus? Bahkan di saat kita lupa mendoakan mereka, yaitu adalah orang tua kita. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, berbakti kepada orang tua bukan hanya kewajiban, tetapi melainkan kunci keberkahan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka wal ta'budu illa ayyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yabtalagonna indakal kabaro ahdahuma au kalahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma wa qaula karima. Yang artinya, janganlah engkau mengatakan kepada orang tuamu kata ah sekalipun, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi artinya, sekecil apapun kita, misalnya kita disuruh atau kita dilarang, atau orang tua menyakiti hati kita tidak boleh mengucapkan kata ah, entar aja, ah, mama gitu, ah, ayah mah gitu. Itu sangat tidak boleh. Namun sayangnya dari kita, itu banyak sekali yang lupa akan hal itu. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita lebih sering update status daripada kita bertanya kabar kepada orang tua. Dan kita lebih sering mendengar teman kita atau pasangan kita daripada kita menebarkan orang tua. Dan kita sering mendengar misalnya teman kelas kita atau teman sekerabat kita. Dan tapi di sisi lain kita sering menyepelekan orang tua. Jadi tidak boleh. Jadi sudah jelas dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati,
Apakah kita telah membuat orang yang telah mengobarkan segalanya nangis karena kita? Ingatlah, ridha Allah ada pada ridho orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Jika kita ingin sukses, ingin hidup bahagia, jangan pernah lupakan bakti kepada mereka. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Yaitu dengan cara hal-hal kecil. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang pertama yaitu menyapa dengan senyum dan kata lembut. Dan yang kedua yaitu mendengarkan nasihat mereka tanpa kita membantah. Dan yang ketiga yaitu membantu pekerjaan rumah walaupun sederhana. Contohnya seperti mengepel, menyapu, dan mencuci piring. Dan yang keempat dan yang paling penting yaitu selalu mendoakan mereka, baik saat masih hidup maupun telah mereka tiada. Bayangkan suatu saat nanti kita akan menjadi orang tua. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang kita tuai suatu saat nanti. Bayangkan. Para hadirin dan hadirat, bayangkan. Dan jika kita sebaliknya, jika kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak-anak kita kelak akan berbakti kepada kita juga. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, Adam Mahpujot mengatakan, ridho Robbi firidho walidain, wasahtu Robbi pisahtu walidain. Yang artinya, keridhaan Tuhan terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan terletak pada kemurkaan orang tua, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan orang tua kita. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemurkaan orang tua kita. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, mari kita mulai hari ini, detik ini, kita lebih berbakti kepada ayah dan ibu, kepada orang tua kita. Jadikan senyum mereka sebagai alasan kita berjuang. Jangan tunggu sampai mereka tiada, lalu kita menyesal karena tidak sempat berbakti. Pesan dari saya, berbaktilah selagi ada waktu, karena ada orang tua adalah jalan menuju surga. Mungkin sekian dari pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.